Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ali Suryani dengan nomor NPM C101906065. Saya dari kampus STI Ekuitas dengan jurusan S1 Akuntansi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan kepada kita semua, khususnya untuk saya. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sofi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sebuah materi di mana materi ini membahas tentang peer-to-peer lending. Baik, untuk mempercepat waktu, marilah kita mulai ke materinya. Apa itu peer-to-peer lending? Peer-to-peer lending itu metode pinjam-meminjam yang menghubungkan langsung. Menghubungkan langsung antara siapa? Antara individu langsung dengan orang lain. Jadi, definisi dari peer-to-peer lending itu ialah metode pinjaman yang menghubungkan langsung individu yang membutuhkan pinjaman dengan penyedia pinjaman tersebut. Hal ini menghilangkan peran institusi keuangan konvensional seperti bank sebagai pihak penengah saat ini. Aplikasi atau situs yang menyediakan pinjaman online atau peer-to-peer lending telah kian meningkat diadaptasi sebagai salah satu metode alternatif pendanaan. Di Indonesia juga, aturan mengenai pinjaman online tertuang dalam peraturan OJK nomor 77-PJOK.01/2006. Di dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa peer-to-peer lending ialah layanan pinjam-meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur atau lender. Atau lender itu bisa disebut juga dengan pemberi pinjaman dan debitur atau borrower penerima pinjaman berbasis teknologi informasi. Hingga pada tanggal 6 Oktober 2021, jumlah fintech peer-to-peer lending ini atau pinjol legal yang telah disetujui oleh OJK terdaftar dan berizinkan OJK ada sebanyak 106 penyelenggara. Lalu ada cara kerja peer-to-peer lending. Pertama, cara kerjanya itu layanan penyalur, platform online, pemilik dana, dan pinjaman. Cara kerja ini sebagai layanan penyalur pinjaman, sebenarnya bagaimana cara peer-to-peer lending itu bekerja? Pada dasarnya, fintech peer-to-peer lending ini akan membuat platform online yang menyediakan fasilitas bagi pemilik dana untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada debitur dengan return lebih tinggi, sehingga peer-to-peer lending ini bisa dibilang merupakan salah satu opsi investasi. Bagi Anda yang berminat untuk mendapatkan return lebih besar ketimbang suku bunga pasar, di sisi lain peminjam dana bisa mengajukan kredit secara langsung kepada pemilik dana dengan syarat lebih mudah, lebih cepat ketimbang lembaga keuangan profesional. Untuk lebih jelasnya mengenai cara kerja peer-to-peer lending itu sebagai berikut. Yang pertama, registrasi keanggotaan. Di dalam ini, pengguna lender atau borrower yang meminjam uang melakukan registrasi terlebih dahulu secara online. Melalui apa? Bisa melalui komputer, laptop, smartphone juga. Borrower atau yang peminjam uang melakukan pengajuan pinjaman. Platform peer-to-peer lending ini menganalisa dan memilih borrower layak mengajukan pinjaman, termasuk menetapkan risiko tinggi borrower. Borrower terpilih dan ditetapkan oleh platform peer-to-peer lending dalam marketplace peer-to-peer lending secara online beserta dengan informasi
analisa dan seleksi atas borrower yang tercantum di dalam marketplace peer-to-peer lending yang disediakan oleh platform. Investor peer-to-peer lending ini melakukan pendanaan ke borrower dan dipilih melalui peer-to-peer lending. Borrower mengembalikan pinjaman sesuai jadwal pengembalian pinjaman ke platform peer-to-peer lending, investor peer-to-peer lending, kemudian menerima dana pengembalian pinjaman dari borrower melalui platform tersebut. Artinya kerja peer-to-peer lending ini menyediakan langsung antara si peminjam dan si yang membutuhkan. Lalu si peminjam itu membayarnya lewat aplikasi itu dan si penerima dana mendapatkan uang yang telah dipinjamkan itu melalui marketplace atau aplikasi yang digunakan juga. Sebelum si borrower menyatakan langsung untuk meminjam kepada pendanaan, di dalam aplikasi itu dianalisa terlebih dahulu apakah orang ini layak untuk diberikan uang pinjaman atau tidak, seperti itu. Lalu yang kedua ada untung rugi peer-to-peer lending. Untung rugi peer-to-peer lending ini ada seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa si peminjam dana dalam layanan peer-to-peer lending akan dikenakan bunga setiap bulannya, sehingga peminjam dana harus membayar pokok pinjaman. Jadi di samping itu, si borrower tidak hanya membayar pokok, tetapi borrower juga diharuskan untuk membayar bunganya juga. Sehingga peminjam dana harus membayar pinjaman pokok. Mohon maaf ya, kameranya gelap. Beserta bunga yang telah ditetapkan oleh si tenor atau masa pinjaman yang berlaku. Imbalan hasil atau return bagi Anda yang berminat berinvestasi atau melakukan pendanaan perlu dipertimbangkan untung rugi peer-to-peer lending seperti yang sempat diberitakan Kompas. Yang pertama ada keuntungan besar. Di dalam keuntungan besar, keuntungan investasi di dalam fintech lending yakni imbal hasil tinggi, jauh di atas inflasi, bahkan tingkat bunga deposito. Sehingga potensi uang bertumbuh sangat besar. Return yang diberikan masing-masing perusahaan lending beragam, tetapi bisa mengantongi keuntungan mulai dari 18% per tahun. Kalau dibagi 12 itu berarti 18 dibagi 12 itu 1,5% per bulannya besaran imbalan yang di dalam masih batas wajar. Lalu ada risiko tinggi. Seperti pada dasarnya, konsep investasi keuntungan yang besar pasti beriringan dengan risiko tinggi. Dengan demikian, investasi peer-to-peer lending ini cocok bagi Anda yang berminat dengan profil risiko investasi agresif. Beberapa resiko yang mungkin terjadi ketika berinvestasi di peer-to-peer lending ini yakni kemungkinan peminjam gagal bayar hingga peminjam dana mengalami kebangkrutan atau uang dibawa kabur. Nah, itu merupakan salah satu resiko tinggi. Ketika kita sudah menginvestasikan uang kita di dalam aplikasi peer-to-peer lending, kemudian lalu ada borrower yang akan meminjam uang kita, si borrower itu tidak bisa membayar pokok, membayar bunga, maka itulah resiko bagi si peminjam uang kepada si borrower. Yang pertama ada leluasa menentukan. Lalu kemudian ada leluasa menentukan tenor. Leluasa keuntungan di investasi jangka. Leluasa menentukan tenor, artinya di dalam leluasa menentukan ini, si investasi di fintech lending ini adalah kekuasaan memiliki tenor atau jangka waktu.
jangka waktu seperti apa, bisa mulai dari 6 bulan, setahun, maupun 2 tahun. Lalu ada yang selanjutnya untung ruginya ada dana investasi tadi bisa ditarik sesuka hati. Nah, di sini jika kita yang jika Anda sebagai pemberi pinjaman atau jika saya menjadi seorang orang yang memberikan pinjaman kepada si borrower, tidak bisa mengambil atau menarik dana di tengah jalan. Tidak bisa seperti kita kalau misalkan investasi atau menyimpan uang di bank itu kan bisa dicairkan kapanpun dan dimanapun. Karena itu milik kita. Namun kalau misalkan di dalam peer-to-peer lending ini tidak bisa. Artinya saya hanya bisa menarik dana investasi setelah masa investasi selesai. Perusahaan peer-to-peer lending ini punya aturan masing-masing dalam pencairan dananya, umumnya tenor pendanaan atau investasi yang telah ditawarkan beragam. Ada 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, bahkan 2 tahun. Bagaimana aturan peer-to-peer lending ini menetapkan aturannya untuk jangka waktu. Lalu ada selanjutnya, lalu di Indonesia apa saja sih yang daftar platform dan aplikasi peer-to-peer lending terbaik di Indonesia agar kita tidak salah kaprah, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kita menyimpan uang di platform yang bodong atau yang kayak gimana yang tidak memiliki kantong izin OJK. Yang pertama ada Coinworks. Oh ya, seperti yang telah dibahas, peer-to-peer lending merupakan salah satu inovasi di bidang finansial yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan investor dengan penerimaan pinjaman. Seperti yang disebutkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, umumnya penerima pinjaman adalah pihak yang sedang membutuhkan keuangan atau pihak yang sedang bergelut di bidang usaha mikro kecil dan menengah. Namun, tidak menutup kemungkinan pinjaman juga bisa diberikan kepada pihak lainnya dengan memberikan pinjaman investor akan menerima sejumlah bunga dari penerima pinjaman. Lalu apa saja contoh peer-to-peer lending yang ada di Indonesia? Kita bisa menemukan daftar peer-to-peer lending terbaik di Indonesia, termasuk pinjol yang terdapat dan memiliki kantong OJK yang telah dikantongi berizinkan OJK secara lengkap di website Otoritas Jasa Keuangan. Namun, jika kita masih bingung memilih saat tertarik untuk investasi di bidang ini. Yang pertama ada daftar platform terbaik peer-to-peer lending yang ada di Indonesia. Saya mengambil hanya 3 contoh saja. Yang pertama ada Coinworks. Coinworks ini adalah salah satu aplikasi peer-to-peer lending yang berdiri sejak tahun 2016. Bahkan Coinworks ini juga menjadi peer-to-peer lending terbaik sejak tahun 2020 maupun hingga sekarang 2022. Menariknya di Coinworks ini kita bisa melakukan pendanaan mulai dari 100.000. Kita sebagai investor bisa memilih bidang yang diinginkan seperti bidang pendidikan, bisnis, dan kesehatan. Coinworks juga telah dilengkapi dengan dana proteksi untuk meminimalisir kerugian investor. Bunga yang ditawarkan oleh Coinworks ini juga terbilang tinggi, yakni berkisar antara 14 sampai 23% dengan tenor berinvestasi 1 sampai 12 bulan atau setahun. Hingga saat ini, Coinworks juga menyalurkan pinjaman sebesar 2,13 triliun dan TKB 90 sebesar 95,66%. Jika tertarik menggunakannya, kamu bisa mengunduh aplikasi Coinworks yang terdapat di Google Play Store atau Apple Store dengan salah satu aplikasi peer-to-peer lending yang telah berdiri sejak 2016.
Lalu, bahkan Coinworks juga menjadi peer-to-peer lending terbaik sejak 2020 dan 2021 hingga saat ini. Menariknya di dalam Coinworks ini, kita bisa melakukan pendanaan mulai dari 100.000 sebagai investor. Jadi dengan modal sedikit kita bisa sudah menyimpan uang di Coinworks ini. Dan apabila kalian berminat untuk berminat-minat dengan mengenai Coinworks ini, bisa mengunduh aplikasinya melalui Google Play atau Apple Store. Yang kedua ada Modalku. Saya mengambil contoh Modalku. Modalku merupakan perusahaan yang bergerak di dalam peer-to-peer lending di Indonesia terbaik sejak Januari 2016. Pemberi pinjaman dapat melakukan pendanaan pinjaman UMKM yang terdaftar di Modalku. Tak hanya itu, di dalam Modalku, si pemberi pinjaman juga dapat memilih jenis pinjaman yang ingin didanai berdasarkan informasi yang disediakan oleh Modalku. Contohnya, bisa berupa peminjam, jenis usaha, jumlah pinjaman yang dibutuhkan, dan suku bunga. Modalku sendiri memiliki 2 produk utama. Yang pertama UKM dan yang kedua invoice financing. Pinjaman UKM adalah pinjaman tanpa jaminan untuk kebutuhan modal usaha dan perkembangan bisnis. Jadi di dalam Modalku ini ada 2. Yang pertama ada UKM. Untuk UKM, dalam UKM itu tidak perlu ada jaminan apapun karena dalam Modalku ini percaya bahwa uang yang telah dipinjamkan itu untuk usahanya. Dengan platform pinjaman yang dapat diberikan hingga 2 miliar dan tenor hingga 24 bulan, artinya di dalam 2 miliar ini bisa dibayar 24 bulan atau 2 tahun, sementara untuk invoice financing dapat memberikan dana cepat menggunakan invoice hingga 80% dari nilai invoice dengan tenor 15 sampai 90 hari. Total pendanaan Modalku hingga Agustus 2021 adalah 25,58 triliun seperti yang tertulis dalam laman resminya aplikasi pinjaman online Modalku yang bisa yang sudah tersedia di Google Play Store dan Apple Store. Jika kalian berminat dengan Modalku ini, kalian bisa mendownloadnya di Google Play Store. Lalu yang terakhir ada Akseleran. Perlu diketahui bahwa Akseleran itu merupakan salah satu perusahaan yang ditunjukkan dana pinjaman untuk UMKM dengan konsep crowdfunding. Akseleran ini memberikan bunga imbal balik yang menarik sesuai dengan profil tingkat risiko pinjamannya melalui platform Akseleran. Ada ribuan pendanaan yang dihimpun dan kalian atau kamu yang menonton ini bisa bebas memilih sesuai dengan keinginan. Di dalam pendanaannya pun sudah tercantum informasi yang diperlukan para pendanaan, mulai dari bunga, tenor, agunaan, dan sebagainya. Apabila kalian tertarik dengan Akseleran ini, bisa di-download juga di Google Play Store dan di aplikasi Store. Ada 13 daftar platform peer-to-peer lending terbaik Indonesia, namun saya hanya mengambil 3 contoh seperti Coins, Modalku, dan Akseleran. Untuk kalian yang ingin mengajukan pinjaman online, saya wanti-wanti mau investasi atau mau minjam uang, wanti-wanti kalian harus bersama perusahaan yang telah memiliki izin dari OJK biar aman dan perusahaan itu sudah legal. Jangan sampai kalian salah berinvestasi di mana karena sekarang lagi marak-maraknya investasi bodong seperti itu. Demikianlah presentasi dari saya. Saya mengucapkan alhamdulillah.
Semoga materi yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi kalian yang menonton. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa di-subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.